Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan memberikan sebuah artikel. Nah, artikel kali ini ya seputar otomotif ya. Nah, di era kendaraan listrik ya. Bagaimana masa depan kendaraan listrik ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya guys. Masa depan kendaraan listrik, melangkah menuju mobilitas berkelanjutan. Kendaraan listrik telah menjadi tren yang semakin berkembang di masa kini dan diharapkan akan memainkan peran penting dalam masa depan mobilitas. Dengan perhatian yang meningkat terhadap perlindungan lingkungan dan penurunan sumber daya fosil, kendaraan listrik menawarkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artikel ini akan menjelajahi masa depan kendaraan listrik termasuk teknologi yang diantisipasi, tantangan yang harus dihadapi, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Oh iya guys, bicara tentang kendaraan listrik, terutama mobil listrik, sekarang ada asuransi mobil dari Insureka. Proses pendaftaran mudah, tanpa ribet. Pilih asuransi mobilmu sesuai kebutuhan. Penawaran diterima dalam 30 detik, e-policy tanpa survei, lebih dari 800 ke atas bengkel kanan, proses klaim lebih cepat, bantuan darurat di pinggir jalan, kantor cabang dan kantor pemasaran tersebar di 13 kota di Indonesia. Insureka, asuransi mobil beneran beda. Woi! Aduh, kejadian lagi. Ribet urus klaim? Daftarnya gampang. Tentuin sendiri nilai asuransinya. Mau klaim, tinggal foto doang. Dan pilih jadwal yang cocok. Insureka, asuransi mobil yang beneran beda. Teknologi kendaraan listrik masa depan, ya. 1. Baterai lebih canggih. Ya. Masa depan kendaraan listrik akan melihat perkembangan baterai yang lebih canggih. Baterai dengan kapasitas yang lebih besar, masa pakai yang lebih lama, dan waktu pengisian yang lebih cepat akan menjadi norma. Penelitian yang intensif sedang dilakukan untuk mengembangkan baterai yang lebih efisien dan aman, seperti baterai berbasis padat dan teknologi penyimpanan energi yang inovatif. 2 nih guys, mobilitas nirkabel. Teknologi pengisian nirkabel sedang dikembangkan untuk menghilangkan ketergantungan pada kabel pengisian. Konsep ini memungkinkan kendaraan untuk mengisi daya secara otomatis saat berada di atas permukaan pengisian nirkabel, seperti jalan raya atau parkiran. Ini akan menghadirkan kenyamanan dan memperluas kemampuan kendaraan listrik dalam melakukan perjalanan jarak jauh. 3 nih guys, kendaraan otonom. Masa depan kendaraan listrik juga mencakup perkembangan kendaraan otonom yang sepenuhnya mandiri dengan menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi sensor yang lebih canggih. Kendaraan otonom akan mampu mengemudi tanpa bantuan pengemudi manusia. Selain memberikan kenyamanan, kendaraan otonom dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas, guys. 4. Energi terbarukan. Kendaraan listrik masa depan akan semakin terhubung dengan sumber energi terbarukan. Sistem pengisian mobil tenaga surya, pengisian melalui energi angin, atau pengisian dengan bantuan infrastruktur energi terbarukan akan mempercepat transisi ke mobilitas yang sepenuhnya berkelanjutan. Tantangan yang harus dihadapi. 1. Infrastruktur pengisian. Salah satu tantangan utama dalam mengadopsi kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisian yang memadai. Dibutuhkan jaringan pengisian yang lebih luas dan mudah diakses agar pengguna kendaraan listrik merasa nyaman dan yakin dalam melakukan perjalanan jarak jauh, guys. Pembangunan infrastruktur pengisian yang diperlukan akan memerlukan investasi yang signifikan.
2. Biaya. Meskipun biaya kendaraan listrik telah turun seiring waktu, masih ada tantangan dalam hal biaya yang harus diatasi. Meskipun harga kendaraan listrik telah turun, baterai masih merupakan komponen yang paling mahal. Upaya terus dilakukan untuk mengurangi biaya produksi baterai dan meningkatkan efisiensi proses manufaktur. 3. Jarak tempuh dan waktu pengisian. Kendaraan listrik masa depan perlu memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan waktu pengisian yang lebih singkat untuk meningkatkan daya saingnya dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Pengembangan teknologi baterai yang lebih canggih dan infrastruktur pengisian yang lebih efisien menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. 5. Pengelolaan limbah baterai. Dengan peningkatan adopsi kendaraan listrik, pengelolaan limbah baterai menjadi penting. Baterai yang telah habis pakai perlu didaur ulang dengan aman dan efisien untuk mengurangi dampak lingkungan. Upaya dalam pengembangan sistem daur ulang dan pemulihan baterai sedang dilakukan terus-menerus, guys. Dampak lingkungan dan sosial. Masa depan kendaraan listrik memiliki potensi dampak positif yang signifikan, baik secara lingkungan maupun sosial antara lain. 1 nih guys, pengurangan emisi gas rumah kaca. Menggantikan kendaraan bermesin pembakaran internal dengan kendaraan listrik akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan, kendaraan listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara dan dampak perubahan iklim. 2 guys, pengurangan ketergantungan pada sumber daya fosil. Kendaraan listrik meminimalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Ini dapat membantu negara-negara mengurangi resiko geopolitik dan meningkatkan keamanan energi mereka. 3. Kualitas udara yang lebih baik. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi langsung saat digunakan, yang berarti bahwa kualitas udara di daerah perkotaan dapat meningkat secara signifikan. Mengurangi polusi udara akan memiliki dampak positif pada kesehatan manusia itu sendiri, mengurangi resiko penyakit pernapasan, dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. 4. Inovasi teknologi dan peningkatan lapangan kerja. Masa depan kendaraan listrik akan mendorong inovasi teknologi dalam bidang baterai, energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan konektivitas. Ini dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan industri dan peningkatan lapangan kerja dalam sektor-sektor terkait tentunya. 5. Perubahan pola perjalanan dan mobilitas berkelanjutan. Kendaraan listrik dapat juga mempengaruhi pola perjalanan dan mobilitas masyarakat dengan adanya kebijakan, dukungan, dan perkembangan infrastruktur yang sesuai. Penggunaan kendaraan listrik dapat mendorong penggunaan transportasi publik, ride sharing, dan penggunaan sepeda atau berjalan kaki yang berkontribusi pada mobilitas berkelanjutan. Kesimpulannya nih guys, masa depan kendaraan listrik menawarkan potensi besar dalam menghadapi tantangan lingkungan dan energi yang kita hadapi saat ini. Dengan pengembangan teknologi yang lebih canggih, peningkatan infrastruktur pengisian, dan perubahan pola perjalanan yang berkelanjutan, kendaraan listrik dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk masa depan mobilitas. Namun, tantangan seperti biaya, jarak tempuh, dan pengelolaan limbah baterai masih perlu diatasi. Dengan upaya kolaboratif dari pemerintah, industri, dan masyarakat, masa depan kendaraan listrik yang cerah dapat direalisasikan, membawa perubahan positif yang signifikan dalam lingkungan dan sosial kita. Dalam perjalanan menuju masa depan kendaraan listrik, ada beberapa perkembangan yang tren nih
yang dapat diantisipasi. 1. Kendaraan listrik terhubung. Masa depan kendaraan listrik akan semakin terhubung dengan infrastruktur cerdas dan jaringan internet. Ini akan memungkinkan kendaraan untuk berbagi data dengan lingkungan di sekitarnya, memperbaiki efisiensi penggunaan energi, dan memberikan pengalaman pengemudi yang lebih terintegrasi. 2. Kendaraan listrik dengan desain inovatif. Perkembangan dalam teknologi kendaraan listrik akan memberikan ruang untuk desain inovatif yang lebih futuristik dan efisien. Penempatan baterai yang cerdas, penggunaan bahan ringan, dan desain aerodinamis akan meningkatkan kinerja dan jarak tempuh kendaraan. 3. Pengisian cepat dan infrastruktur skala besar. Pengembangan teknologi pengisian cepat akan memungkinkan kendaraan listrik untuk diisi daya dengan lebih cepat, bahkan dalam hitungan menit. Infrastruktur pengisian yang lebih luas akan terus berkembang dengan adanya stasiun pengisian publik yang mudah diakses dan pengisian nirkabel di area parkir umum. 4 nih guys. Kendaraan listrik untuk segmen kendaraan yang berbeda. Masa depan kendaraan listrik tidak hanya terbatas pada mobil penumpang, ya. Segmen kendaraan lainnya seperti truk, bus, sepeda motor, dan sepeda listrik juga akan beralih ke tenaga listrik. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi emisi sektor transportasi yang lebih luas. 5 nih guys. Penyimpanan energi kendaraan untuk kebutuhan rumah tangga. Kendaraan listrik masa depan dapat berfungsi sebagai sumber penyimpanan energi untuk rumah tangga. Sistem pengisian kendaraan dapat diintegrasikan dengan jaringan listrik rumah tangga, memungkinkan penggunaan energi yang lebih efisien dan pengurangan ketergantungan pada jaringan listrik umum. Dengan adanya perkembangan ini, kendaraan listrik di masa depan diharapkan dapat menghadirkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inovatif. Jadi, demikian guys, ya. Tentang artikel masa depan kendaraan listrik, ya. Jadi di era sekarang ini kendaraan listrik sudah mulai terus dikembangkan, terutama dalam sektor baterai, ya. Itu karena jantung utama sebuah kendaraan listrik adalah baterainya guys, ya. Di samping dinamo, kalau dinamo nggak terlalu ya, dinamo ibarat kayak dulu kalau teman-teman di era Tamiya ya, itu hanya 2 sih, baterai dan dinamo. Betul nggak teman-teman? Nah, kendaraan listrik pun yang sekarang ya, itu sama. Cuman dinamonya aja yang lebih besar ya, dan baterai. Ya, oke. Demikian ya artikel singkat ya dari saya mengenai masa depan kendaraan listrik ya. Semoga kedepannya juga terus dikembangkan dan kita bisa menggunakan kendaraan listrik dengan pengisian daya yang lebih cepat. Teman-teman juga udah pasti yakin dan ya, kalau sekarang kan mungkin masih agak ragu mungkin ya. Ya, karena kenapa? Waktu pengisian bahan bakar fosil dengan pengisian daya listrik itu pasti masih lebih cepat bahan bakar, betul nggak? Nah, nanti akan terus dikembangkan teman-teman, pengisian yang lebih cepat. Ya. Nah, di saat ini di Plaza Indonesia ya, di Jakarta, itu ada hanya satu, itu quick charging di situ. Ada station charging yang cepat ya. Hanya dalam waktu 15 menit ya, dari 10% sampai 80%, bahkan 100% itu hanya 15 menit. Dan itu akan terus dikembangkan, guys. Ya. Begitu, guys. Oke guys, seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!